Pernahkah kamu membayangkan seseorang mendapatkan pahala haji mabrur tanpa pernah sekalipun melihat Ka'bah secara langsung? Ini bukan sekedar cerita, melainkan sebuah rahasia langit yang mengguncang hati para ulama besar pada zamannya. Bagaimana mungkin perjalanan ribuan kilometer kalah oleh sebuah tindakan sederhana di gang sempit? Mari kita selami sebuah kisah yang akan mengubah cara pandangmu tentang arti ibadah yang sesungguhnya. Persiapkan hatimu, karena kisah ini akan menyentuh relung terdalam jiwamu. Selamat datang di kanal Cahaya Islam, tempat di mana iman dan inspirasi bertemu dalam sebuah narasi indah. Hari ini, kita akan mengulas kisah legendaris tentang Abdullah bin Mubarak dan seorang pria misterius yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini akan membawa kita kembali ke masa keemasan Islam untuk memetik mutiara hikmah yang sering kita lupakan. Pastikan kamu menonton hingga akhir karena ada pesan yang sangat mendalam bagi kita semua. Ayo kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Dahulu kala, di tengah riuhnya kota suci Mekah, seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Beliau adalah sosok yang sangat alim dan dihormati oleh banyak orang karena ketaatannya. Namun, setelah semua ritual selesai, beliau merasa ada sesuatu yang berbeda di udara malam itu. Di dekat Masjidil Haram, ia menyandarkan tubuhnya yang lelah untuk beristirahat sejenak. Tanpa disadari, rasa kantuk yang berat mulai menyelimuti pelupuk matanya. Suasana malam yang tenang membawanya masuk ke dalam alam bawah sadar yang penuh misteri. Dalam tidurnya yang lelap, Abdullah bin Mubarak mendapatkan sebuah mimpi yang sangat nyata dan mengejutkan. Beliau melihat dua malaikat turun dari langit dan berbicara satu sama lain di hadapannya. Percakapan mereka sangat tenang, namun kata-katanya bergetar dengan otoritas surgawi yang luar biasa. Malaikat pertama bertanya kepada yang lain tentang berapa banyak orang yang datang berhaji tahun ini. Jawaban yang diberikan sangatlah banyak, mencakup ratusan ribu jiwa dari berbagai belahan dunia. Namun pertanyaan berikutnya adalah yang membuat jantung Abdullah bin Mubarak seakan berhenti berdetak sesaat. Malaikat itu bertanya, dari sekian banyak jamaah, berapa banyak haji yang diterima oleh Allah SWT? Malaikat lainnya menjawab dengan nada sedih bahwa tidak satu pun dari mereka yang hajinya diterima secara langsung. Abdullah bin Mubarak merasa sesak di dadanya mendengar kabar tersebut, mengingat betapa banyak orang yang sudah berkorban tenaga dan harta. Namun, malaikat itu melanjutkan bahwa ada satu orang yang hajinya sangat mabrur, meskipun ia tidak hadir di Mekah. Nama pria itu disebut dengan jelas, Muwafaq, seorang tukang sol sepatu dari kota Damaskus. Berita ini sungguh luar biasa dan tidak masuk akal bagi logika manusia biasa. Setelah terbangun, Abdullah bin Mubarak merasa gelisah dan tidak tenang karena mimpi tersebut terus terngiang-ngiang. Beliau tidak bisa membiarkan misteri ini berlalu begitu saja tanpa mencari tahu kebenarannya secara langsung. Maka, dengan tekad yang bulat, beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang menuju Damaskus. Ribuan kilometer padang pasir harus dilalui hanya demi mencari seorang tukang sol sepatu sederhana. Beliau merasa ada rahasia besar tentang amal ibadah yang harus segera ia temukan. Hati beliau dipenuhi rasa penasaran yang mendalam terhadap sosok Muwafaq ini. Setibanya di kota Damaskus, Abdullah bin Mubarak segera bertanya ke sana kemari mencari keberadaan Muwafaq si tukang sol sepatu. Penduduk setempat menunjukkan sebuah gang kecil yang sangat sederhana di pinggiran kota yang ramai. Di sanalah, beliau menemukan sebuah rumah kecil yang tampak sangat tua dan hampir roboh di beberapa bagiannya. Beliau mengetuk pintu dengan hati yang berdebar-debar, menantikan sosok yang disebut malaikat sebagai pemilik haji mabrur. Seorang pria berpakaian lusuh namun memiliki wajah yang sangat bercahaya keluar menyambutnya. Pria itu tampak sangat terkejut melihat seorang ulama besar datang mengunjunginya. Abdullah bin Mubarak memperkenalkan diri dan bertanya dengan lembut tentang apa yang dilakukan Muwafaq selama musim haji tahun ini. Muwafaq menundukkan kepalanya dengan perasaan malu dan sedikit sedih karena ia memang tidak berangkat ke Tanah Suci.
Ia menceritakan bahwa sebenarnya ia telah menabung selama puluhan tahun dari hasil menjahit sepatu yang rusak. Uang itu rencananya akan digunakan untuk memenuhi impian seumur hidupnya, yaitu pergi melaksanakan ibadah haji. Namun, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya hanya dalam satu sore yang tenang. Perasaannya campur aduk saat ia mulai menceritakan rahasia hatinya tersebut. Muwafaq bercerita bahwa suatu hari, istrinya yang sedang hamil mencium aroma masakan daging yang sangat lezat dari rumah tetangganya. Sang istri sangat menginginkan daging tersebut karena kondisinya yang sedang lemah dan sangat membutuhkan asupan. Muwafaq pun pergi ke rumah tetangganya untuk meminta sedikit saja daging tersebut demi istrinya yang tercinta. Namun saat ia sampai di sana, tetangganya justru menangis terseduh-seduh mendengar permintaannya. Tetangga itu berkata bahwa daging yang sedang ia masak sebenarnya tidak halal untuk dikonsumsi oleh Muwafaq. Ungkapan itu membuat Muwafaq merasa sangat terkejut dan bingung dengan situasi yang sedang terjadi. Tetangga itu menjelaskan dengan suara parau bahwa anak-anaknya sudah tidak makan selama 3 hari berturut-turut. Mereka hampir mati kelaparan karena tidak memiliki harta apapun untuk membeli makanan yang layak di pasar. Akhirnya, sang ayah menemukan bangkai seekor binatang di jalanan dan memasaknya demi menyambung nyawa anak-anaknya. Daging itu halal bagi mereka yang dalam keadaan darurat, namun haram bagi orang lain yang masih berkecukupan. Muwafaq merasa seakan tersambar petir mendengar penderitaan tetangganya yang begitu menyayat hati. Ia merasa sangat berdosa karena selama ini tidak menyadari ada tetangga yang kelaparan di samping rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Muwafaq segera kembali ke rumahnya dan mengambil seluruh tabungan hajinya yang ia simpan bertahun-tahun. Kantong uang yang tadinya akan membawanya ke Baitullah, kini ia serahkan sepenuhnya kepada tetangga tersebut. Ia berkata bahwa uang ini lebih dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa anak-anak itu daripada untuk perjalanannya sendiri. Muwafaq menangis saat menyerahkan uang itu, merelakan mimpinya demi sebuah kewajiban kemanusiaan. Ia merasa tidak sanggup pergi ke Mekah, sementara tetangganya menderita kelaparan di depan matanya sendiri. Tindakan ini dilakukan semata-mata karena rasa takut dan cintanya kepada Allah SWT. Muwafaq pun berkata, "Hajiku ada di depan pintu rumahku sendiri. Aku tidak perlu pergi jauh untuk menemukannya." Ia merasa damai meskipun ia tahu bahwa tahun ini ia tidak akan bisa berangkat ke Tanah Suci. Seluruh uang tabungannya habis dalam sekejap, namun hatinya merasa sangat ringan, seolah beban berat telah terangkat. Ia kembali bekerja seperti biasa sebagai tukang sol sepatu dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Abdullah bin Mubarak mendengarkan cerita itu dengan air mata yang terus mengalir, membasahi janggutnya yang putih. Beliau menyadari bahwa inilah alasan mengapa malaikat menyebut nama Muwafaq di langit. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak hanya melihat gerakan fisik dalam ibadah kita, tetapi juga ketulusan hati. Kadang-kadang, menolong sesama yang sedang dalam kesulitan besar memiliki nilai yang jauh lebih tinggi di mata Sang Pencipta. Kepedulian sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari ritual keagamaan yang kita jalankan sehari-hari. Jangan sampai kita mengejar ibadah yang bersifat ritual, namun mengabaikan penderitaan nyata di sekitar kita. Muwafaq telah membuktikan bahwa haji mabrur bisa diraih melalui pintu sedekah dan kasih sayang. Cahaya keikhlasannya telah menembus langit dan menjadi bahan pembicaraan para malaikat. Bayangkan betapa besarnya cinta Allah kepada hambanya yang rela mengorbankan keinginan terbesarnya demi orang lain. Muwafaq tidak mendapatkan gelar haji dari manusia, namun namanya tertulis sebagai haji mabrur di buku catatan langit. Ini adalah tamparan keras bagi kita semua yang seringkali terlalu sibuk dengan diri sendiri tanpa melihat sekitar. Ibadah kita seharusnya membuat kita menjadi lebih peka dan peduli terhadap nasib sesama manusia. Allah Maha Tahu apa yang ada di dalam hati setiap hambanya yang berjuang di jalan kebenaran. Mari kita renungkan kembali setiap perbuatan baik yang pernah kita lakukan dengan tulus. Seringkali kita merasa bahwa ibadah hanya terbatas pada apa yang kita lakukan di dalam masjid atau saat ritual tertentu.
Padahal, setiap langkah kita untuk meringankan beban orang lain adalah bentuk pengabdian yang sangat dicintainya. Kisah ini memberikan perspektif baru bahwa syurga memiliki banyak pintu bagi mereka yang mau berusaha. Muwafaqah memilih pintu kemanusiaan, dan Allah membukakan pintu keberkahan haji baginya tanpa sisa. Keikhlasan adalah kunci utama yang membuat amal kecil menjadi sangat besar di timbangan amal kelak. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan kecil yang kamu lakukan untuk tetanggamu sendiri. Abdullah bin Mubarak akhirnya memahami bahwa kehadirannya di Damaskus adalah untuk belajar tentang hakikat ketaatan. Beliau yang seorang ulama besar justru mendapat pelajaran berharga dari seorang tukang sol sepatu yang buta huruf. Ini adalah bukti bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh status sosial atau tingkat keilmuannya saja. Kemuliaan sejati terletak pada sejauh mana manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain di saat yang paling sulit. Pelajaran ini beliau bawa pulang ke Mekah dan beliau ceritakan kepada seluruh jamaah haji lainnya. Nama Muwafaq pun menjadi abadi dalam sejarah sebagai teladan ketulusan yang luar biasa. Mari kita tarik pelajaran ini ke dalam kehidupan modern kita yang serba cepat dan seringkali individualis. Berapa banyak tetangga di sekitar kita yang mungkin sedang berjuang dalam diam tanpa kita ketahui? Berapa banyak kesempatan haji yang kita lewatkan karena kita terlalu fokus pada kenyamanan diri sendiri? Kita tidak perlu menunggu kaya untuk bisa membantu sesama dengan sepenuh hati dan tenaga. Cukup dengan kepedulian dan kemauan untuk berbagi, kita bisa meraih ridho Allah yang sangat luas. Setiap rupiah yang kita sedekahkan dengan ikhlas bisa menjadi perantara datangnya rahmat yang tak terduga. Coba pikirkan sejenak, apa yang bisa kita berikan hari ini untuk membuat dunia seseorang menjadi sedikit lebih baik? Tidak harus berupa uang yang banyak, senyuman dan bantuan kecil pun sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Ingatlah bahwa Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Inilah inti dari ajaran agama yang membawa kedamaian bagi seluruh alam semesta. Muwafaq telah memberikan contoh nyata bahwa pengorbanan membawa kita lebih dekat kepada Sang Khalik. Jadikan kisah ini sebagai bahan bakar untuk memperbaharui niat kita dalam beramal setiap harinya. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar kita. Tetangga adalah keluarga terdekat kita setelah kerabat sedarah, dan hak-hak mereka sangat ditekankan dalam Islam. Muwafaq menyadari hal ini dan tidak membiarkan egonya menutupi kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia memilih untuk lapar bersama tetangganya daripada kenyang sendirian menuju tanah suci. Keindahan akhlak seperti inilah yang membuat Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat. Mari kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh hebat ini. Abdullah bin Mubarak berkata bahwa beliau merasa ibadah hajinya kali ini jauh lebih bermakna setelah bertemu dengan Muwafaq. Beliau belajar bahwa Allah bisa menerima amal seseorang melalui jalan-jalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jangan pernah berputus asa jika kita belum mampu melaksanakan ibadah yang besar secara finansial. Karena setiap kebaikan yang didasari iman memiliki potensi untuk menjadi amal jariah yang luar biasa. Allah Maha Kaya Nebanuha pembeli balasan atas setiap tetes keringat dan air mata hambanya. Percayalah bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia di hadapan Allah SWT yang Maha Melihat. Di era media sosial ini, seringkali kita terjebak dalam pamer ibadah demi mendapatkan pujian dari sesama manusia. Namun, Muwafaq mengajarkan kita tentang indahnya beramal dalam kesunyian tanpa ada yang tahu kecuali Allah. Keikhlasan adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Mari kita bersihkan hati kita dari penyakit ria dan sombong yang bisa menghapus pahala amal kita. Carilah keridhaan Allah dalam setiap desah napas dan langkah kaki yang kita ambil di dunia ini. Semoga kita semua bisa meneladani sifat tawadu dan rendah hati yang dimiliki oleh sang tukang sol sepatu itu. Bayangkan jika setiap dari kita memiliki semangat seperti Muwafaq, betapa indahnya dunia ini akan terasa. Tidak akan ada lagi orang yang tidur dalam keadaan lapar, sementara tetangganya berpesta pora. Keadilan sosial akan tercipta secara alami dari hati yang terpaut pada nilai-nilai ketuhanan yang luhur. Kita adalah satu tubuh,
Jika satu bagian merasa sakit, maka bagian lainnya juga akan ikut merasakannya. Mari kita perkuat ikatan persaudaraan kita dengan saling menjaga dan peduli satu sama lain. Setiap tindakan positif yang kita lakukan akan membawa dampak berantai bagi kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Sekali lagi, ingatlah bahwa mabrur atau tidaknya sebuah ibadah adalah hak prerogatif Allah semata. Tugas kita hanyalah berusaha dengan sebaik mungkin dan memurnikan niat kita dalam setiap amal perbuatan. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain hanya karena kita sudah menjalankan ritual ibadah tertentu. Bisa jadi, orang yang kita anggap biasa saja justru memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Tetaplah rendah hati dan teruslah belajar dari siapa saja, bahkan dari hal-hal yang tampak sepele sekalipun. Karena ilmu Allah itu sangat luas dan tersebar di mana-mana bagi mereka yang mau berpikir. Kisah ini adalah pengingat abadi bahwa agama bukan hanya soal hubungan vertikal dengan Tuhan, tapi juga horizontal dengan sesama. Keselarasan antara keduanya akan membawa kita pada derajat kemanusiaan yang paling sempurna dan mulia. Mari kita periksa kembali hubungan kita dengan keluarga, tetangga, dan rekan kerja kita sehari-hari. Apakah kita sudah memberikan hak-hak mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang? Ataukah kita masih terlalu egois dan hanya mementingkan diri sendiri dalam segala urusan duniawi? Marilah kita bertaubat dan memperbaiki diri sebelum waktu kita di dunia ini berakhir selamanya. Setiap detak jantung kita adalah kesempatan baru untuk menanam benih kebaikan yang akan kita panen di akhirat nanti. Jangan sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan hanya menambah dosa serta penyesalan. Jadilah seperti Muwafaq yang mampu mengubah kesederhanaan hidup menjadi sebuah prestasi surgawi yang agung. Jadilah cahaya bagi orang-orang di sekitarmu yang mungkin sedang terjebak dalam kegelapan dan keputusasaan. Dengan cinta dan keikhlasan, kita bisa menaklukkan segala rintangan dan meraih kebahagiaan sejati. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali kepadamu dengan cara yang tak terduga. Kisah Abdullah bin Mubarak dan Muwafaq ini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan di balik setiap pengorbanan ada balasan yang indah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah untuk selalu berbuat benar dan tulus. Jangan biarkan hati kita menjadi keras dan buta terhadap penderitaan sesama yang ada di depan mata. Mari kita peluk nilai-nilai kemanusiaan ini dan kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kecil kita menuju kebaikan yang lebih besar bagi semua. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa ini hingga saat ini. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik. Ingatlah bahwa setiap dari kita memiliki potensi untuk menjadi muwafaq di lingkungan kita masing-masing. Tidak perlu menunggu momen besar, mulailah dari hal kecil yang ada di hadapanmu sekarang juga. Bagikan cinta, bagikan harapan, dan bagikan apa yang kamu miliki meskipun itu hanya sedikit adanya. Dunia ini sangat membutuhkan orang-orang dengan hati yang besar dan tangan yang terbuka untuk menolong. Bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh dengan kasih sayang ilahi. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang tersayang. Siapa tahu, lewat satu video ini, ada hati yang tergerak untuk mulai peduli dan membantu tetangganya. Kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjadi wasilah atau perantara kita masuk ke surganya. Teruslah mencari inspirasi dan jangan pernah berhenti untuk memperbaiki kualitas iman dan amal kita setiap hari. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus dan penuh dengan keberkahan. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif selanjutnya yang akan terus kami sajikan untukmu.